Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin anemia, ya orang ngomongnya HB-nya rendah, kekurangan darah. Ya ini ada banyak jenis dan penyebabnya. Nah tapi di sini kita mau ngomongin anemia defisiensi besi. Ya artinya anemia ini disebabkan karena tubuh kita itu kekurangan zat besi ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya jumlah sel darah merah yang sehat itu rendah ataupun kurang. Zat besi ini peranannya sangat vital, sangat penting sekali ya karena dia sebagai salah satu ya untuk membuat hemoglobin ataupun orang bilangnya HB. Nah, hemoglobin ini nanti dia mengikat oksigen ya dibawa ke sel-sel ke jaringan tubuh kita. Apa saja penyebab anemia defisiensi besi? Ya penyebabnya ada banyak ya. Ya mulai dari kekurangan asupan zat besi, ya gangguan penyerapan zat besi, ya perdarahan, ya misalkan akibat menstruasi ataupun akibat BAB berdarah ataupun perdarahan lainnya. Wanita yang sedang hamil, ya karena memang wanita yang sedang hamil dia membutuhkan zat besi lebih banyak ya dibandingkan ketika dia tidak hamil. Kemudian penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter, ya salah satunya obat MAH, ya sering mengkonsumsi teh, kopi, produk olahan susu, ya ini hati-hati jangan berlebihan. Apa saja nih gejala anemia defisiensi besi? Nah, gejala anemia defisiensi besi, ya kalau gejalanya ringan itu sulit terdeteksi ya, terdeteksi itu sulit. Karena biasanya penderita itu nggak tahu kalau seandainya dia sedang anemia. Ya kalau seandainya sudah mulai sedang, bahkan berat, ya itu baru mulai ketahuan ya gejala-gejala yang muncul. Rasa lemas, rasa lelah, ya bisa pusing-pusing, ya mual, muntah, ya bahkan penurunan nafsu makan, jantung berdebar-debar, ya apalagi kalau seandainya ya disertai dengan perdarahan. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian dilihat ya di kelopak mata ini nanti pucat. Kalau gejala yang berat, ya itu bahkan sampai tangan dan kaki dingin, ya. Kemudian juga bisa terjadinya penurunan kesadaran ataupun gangguan kognitif ya. Itu berpikirnya itu nggak bagus. Nah kemudian bahkan bisa sampai sesak napas, ya sesak berat, ya kebiruan ya pada mukosa mulut, bibir, kemudian mata pucat, telapak tangan ini pucat, lidah bengkak dan terasa sakit, ya rambut mudah patah. Bagaimana pengobatan anemia defisiensi besi? Nah jadi ketika teman-teman misalkan ataupun ada saudaranya mengalami anemia defisiensi besi, yaitu diberikan suplemen tambahan, ya suplemen zat besi ya 150 sampai 200 ya per harinya. Selain itu juga teman-teman ya diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ya misalkan ya daging merah, hati ayam ataupun ayam itu sendiri, ya kacang-kacangan, makanan laut ya seperti ikan, tiram, kerang, ya sayuran berdaun hijau misalkan bayam, brokoli, ataupun sereal ya yang sudah diperkaya dengan zat besi. Kemudian teman-teman juga dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C ya baik dari buah-buahan ataupun dari suplemen. Ya ini diharapkan dengan mengkonsumsi vitamin C karena fungsi vitamin C ya ini membantu mengoptimalkan penyerapan zat besi ya di saluran pencernaan. Selain itu juga teman-teman diharapkan untuk membatasi makanan yang bisa mengganggu penyerapan zat besi. Ya mulai dari kopi, teh, ya susu, apalagi ya mengkonsumsinya sehabis makan. Kalau seandainya anemia defisiensi besinya diakibatkan karena perdarahan ataupun gangguan penyerapan di usus, ya ini nanti dokter akan melakukan tindakan ataupun terapi. Ya misalkan ya karena infeksi usus tentu akan diberikan antibiotik. Kemudian kalau seandainya ada tumor, ya ada polip, ya tentu akan dilakukan operasi. Kalau seandainya perdarahannya diakibatkan karena lambungnya luka, ya ini akan diberikan obat lambung ya untuk supaya lambungnya tidak luka. Nah, kalau perdarahannya diakibatkan karena menstruasi, ya tentu akan diberikan pil KB ya kalau penyebabnya misalkan hormonal ataupun ada polip, ada miom ya di rahimnya, tentu ini akan disarankan untuk operasi. Dok, biasanya saya lihat orang yang perdarahan itu diberikan transfusi darah. Nah, iya benar ya. Ini juga termasuk pengobatan ataupun terapi. Ya biasanya ini diberikan ketika anemianya berat. Ya itu baru kan diberikan transfusi ya
1 kantong, 2 kantong, tergantung ya nanti berapa naiknya, berapa target tercapainya. Bagaimana pencegahan anemia defisiensi besi? Ya tentu pencegahan ini adalah langkah yang penting dan paling penting menurut saya, karena sebelum terjadi alangkah lebih baiknya dicegah supaya tidak terjadi. Ya, mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, ya mengkonsumsi makanan ataupun minuman ya yang membantu penyerapan zat besi, menjaga berat badan ideal, ya kemudian mau minum teh, mau minum kopi, ya sebaiknya 30 menit ataupun 1 jam setelah makan ya. Jadi supaya tidak mengganggu penyerapan zat besi di pencernaan, ya termasuk susu juga. Nah, kemudian kalau seandainya disebabkan karena masalah menstruasi, ya dicek, diperiksakan ke dokter, ya di USG, ataupun misalkan masalah lambung, ya jaga pola makannya, ya minum obat teratur, ya kemudian juga jaga jenis makanannya supaya lambungnya tidak luka. Nah, kemudian paling banyak sekarang luka di lambung ini disebabkan oleh orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Ya, jamu-jamuan yang ternyata ada steroidnya ataupun ada pereda nyerinya. Nah, ini juga bisa memicu lambung luka, akhirnya apa? Perdarahan. Nah, itu tadi teman-teman ya anemia defisiensi. Jika ada saran ya silakan tulis di kolom komentar, ataupun ada pernyataan boleh di-share ya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.